Pengertian e-learning. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi pendidikan dalam bentuk elektronik. Prinsip-prinsip e-learning pada pembelajaran pendidikan agama Islam yang dituangkan dalam web sama sebagaimana pengembangan halaman web pada umumnya, yaitu yang pertama merumuskan standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar atau KD, yang ketiga memberikan bantuan dan kemudahan bagi siswa untuk mempelajari materi pembelajaran, yang keempat memberikan bantuan dan kemudahan bagi siswa untuk mengerjakan evaluasi atau tugas dengan perintah dan arahan yang jelas. Yang kelima, materi pembelajaran yang disampaikan sesuai standar. Yang keenam, materi pembelajaran disampaikan dengan cara sistematis dan mampu memberikan motivasi belajar. Yang ketujuh, materi pembelajaran disampaikan sesuai dengan kenyataan. Yang kedelapan, metode penjelasannya efektif, jelas, dan mudah dipahami. Yang kesembilan, perlu dilakukan evaluasi dan umpan balik. Inovasi, menurut Schumpeter, memiliki arti usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi, sehingga dengan inovasi seorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan pendidikan, tidak hanya bagi lembaga pendidikan, tapi juga stakeholder dan masyarakat. Secara harfiah, inovasi atau invention berasal dari kata to innovate, yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang diartikan sebagai penemuan, namun maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti discovery atau invention. Dari pengertian yang saya sebutkan tadi, inovasi dapat diartikan sebagai wujud baru berupa ide atau gagasan, ataupun tindakan. Sedangkan dilihat dari maknanya, sesuatu yang baru itu benar-benar baru, belum terciptanya sebelumnya, yang disebut dengan invention. Atau dapat juga tidak benar-benar baru sebab sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang berbeda, kemudian dikenal dengan istilah discovery. C. Inovasi pembelajaran PAI berbasis e-learning. Bagaimana yang telah disampaikan di atas bahwa pembelajaran PAI itu tidak hanya berbasis teori saja, tapi juga menghendaki praktek, sehingga mudah tersampaikan kepada anak-anak dan dapat dipahami dengan mudah walau harus dengan kondisi jarak jauh. Pembahasan mengenai inovasi pendidikan akan dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu pembagian A, inovasi pada kegiatan intrakurikuler. Pembelajaran pendidikan agama Islam dilaksanakan secara daring yang disesuaikan materinya dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi tetap sama, hanya saja yang berubah dalam level materinya, biasanya dengan level materi yang tinggi. Kini dalam masa darurat COVID-19, level materi lebih rendah dengan alasan kondisi siswa yang tidak memungkinkan memahaminya dalam kondisi jarak jauh. Inovasi yang diterapkan oleh guru-guru pendidikan agama Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian pembelajaran dengan multimedia. Yang kedua, pembelajaran yang sifatnya panduan pelaksanaan, misalnya seperti panduan pelaksanaan sholat, wudhu, tayammum, atau juga tentang makhrijul huruf. Bagian B, inovasi pada kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan agama Islam tetap menghendaki siswanya untuk melakukan beberapa hal selama pembelajaran jarak jauh, yaitu rutinitas membaca Al-Quran, menghafal surah pendek, melaksanakan sholat wajib dan merutinkan sholat sunnah wudhu, dan melantunkan sholawat. Kerjasama orang tua dan guru merupakan syarat mutlak keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Tanpa controlling yang baik, maka akan sangat sulit rasanya untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. D. Hambatan yang dihadapi selama penerapan learning pembelajaran daring memang memberikan banyak kemudahan pembelajaran, akan tetapi banyak sekali hambatan yang dihadapi oleh guru dalam penerapannya. Adapun beberapa hambatan yang dimaksud sebagai berikut.
A. Kekurang pahaman orang tua dalam menggunakan teknologi. Dalam hal ini orang tua dan siswa mengalami kebingungan dan menggunakan aplikasi yang diberikan oleh guru. B. Kesalahan mindset beberapa orang tua yang menolak beberapa e-learning. Alasan para orang tua menolak sebab menurut mereka pembelajaran jarak jauh tidaklah dapat memberikan hasil yang maksimal. C. Gangguan sinyal yang tidak dapat terelakkan. Setiap orang tua seringkali terganggu dengan buruknya sinyal, sehingga tak sedikit dari orang tua dan anaknya akhirnya tidak mengikuti pembelajaran pada waktu. D. Kurangnya kerjasama orang tua dan guru dalam pengelolaan pembelajaran daring. Hal ini merupakan kunci kebersihan dari pembelajaran e-learning, sebab sang anak tentu tidak semuanya memiliki perangkat dan menguasainya. E. Orang tua kesulitan dalam membantu anak dalam F. Keterbatasan biaya membuat orang tua enggan mengikuti pembelajaran daring. Hal ini disebabkan karena dampak dari wabah virus COVID-19. Bagian G. Sulitnya memantau perkembangan siswa secara keseluruhan. Salah satu tugas guru adalah memantau perkembangan peserta didik untuk dilakukan perkembangannya. Bagian G. Sulitnya mengevaluasi pencapaian dan tujuan pembelajaran yang kondisi pembelajaran yang tidak optimal, sehingga membuat guru kesulitan untuk mengevaluasi pembelajaran. I. Kesulitan pengelola suasana pembelajaran. Layaknya pembelajaran sebagaimana pembelajaran formal. Hal ini hampir terjadi pada semua guru. Keluhan ini terjadi akibat orang tua dan siswa terkadang menganggap dengan belajar menggunakan internet, maka tidak perlu untuk menyesuaikan seperti layaknya. Bagian J. Guru lebih bersifat pasif dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan tidak dapatnya guru dalam menjangka pembelajaran siswa.